الله أكبر 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 ولله الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه لا يفلح إلا القوم المتقون قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد معاشر صلاة عيد الفطر 1446 Hijriah yarhamuni wa yarhamukumullah. Segala pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala pujian bagi Allah. Berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pun bisa merampungkan dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Semoga Allah terima dari kita semua. Salawat dan juga salam kita haturkan buat kekasih Allah Rabbul Alamin dan kekasih kita bersama-sama, Habibina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Agung Nugroho yang kami muliakan, serta Bapak Wakil Wali Kota Bapak Barkarius Anwar, seluruh jajaran pemerintahan Kota Pekanbaru, hamba-hamba Allah, calon-calon penghuni surga Allah insya Allah. Hari ini Hijriah 1446, kita masih hidup dan bisa mengerjakan sempurna seluruh amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah terima semuanya dari kita. Di mana kekurangan kesalahan kita Allah gugurkan, Allah ampuni hendaknya. Amin. Luar biasa, tahun ini juga di Makkatul Mukarramah lebih dari 3 juta orang melaksanakan ibadah umrah full iktikaf. 10 terakhir Ramadan membludak, tidak ada lagi tempat, tidak ada ruangan, seluruh tingkat penuh, seluruh jalan-jalan raya disekat. Hadirin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sesuatu hal yang sangat menggembirakan kita. Di tengah-tengah suasana ini, Allah Subhanahu wa taala sedang memperlihatkan kepada kita semua bagaimana saudara-saudara kita di tempat lain sudah 3 tahun berturut-turut mereka tidak bisa menikmati Ramadan, mereka tidak bisa menikmati Idul Fitri seperti kita. Hidup kita berjalan aman, makan minum kita ada, di dapur kita ada stok makanan, pekerjaan besok untuk kita kerjakan menanti, toko-toko kita bisa kita hidangkan buat umat, anak-anak kita bisa bersekolah, rumah kita ada listrik, ada air, kehidupan kita berjalan aman-aman saja. Hadirin yang kami muliakan, saya ingin menghubungkan antara mereka dengan kita di sini agar syukur kita kepada Allah berkali-kali lipat daripada biasanya. Hadirin, ketahuilah tujuan tertinggi kita semua
adalah di akhirat menjadi ahli surga tanpa jatuh dulu ke dalam neraka. Semua kita berharapkan begitu. Dan ketahuilah, iman dan amal soleh syarat mutlak untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan abadi yang telah Allah siapkan. Tapi ingat, amal soleh kita yang banyak tanpa ada iman, Allah tidak menghalalkan surga buat kita. Wajib ada iman. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min. Orang-orang Islam yang beramal soleh, puasanya bagus, salat 5 waktunya terjaga, baca Qur'annya rajin, kemana-mana banyak amal, wa huwa mu'min, sementara dia ada iman, maka dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Mereka pasti akan masuk surgaku, tidak ada lagi ketakutan dan tidak ada lagi kesedihan. Masya Allah. Tapi ketika amal soleh kita banyak, iman tidak diakui ada. Iman tidak diakui ada, maka amal soleh yang banyak tadi tidak akan menjadi pintu masuk kita ke surga Allah. Tidak akan bisa jadi tiket dan kunci masuk kita ke surga. Kenapa? Karena tidak ada iman. Sekarang saya mau bacakan sumpah Nabi di hadapan seluruh sahabat, dan ini akhirnya menjadi sumpah yang berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Apa sumpah Nabi? Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak diakui ada iman. Satu. Nabi bersumpah kali kedua. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak ada iman. Tidak diakui ada iman. Sumpah yang kedua. Sumpah yang ketiga Nabi mengulangi lagi. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak diakui ada iman. 3 kali Nabi bersumpah. Pucat para sahabat. Ternyata dalam surat Fatir, surat ke-36 ayat 32, Allah menyebutkan iman ada 3 tingkatan. Iman paling rendah, iman pertengahan, iman tertinggi. Ketiga-tiga kelompok ini orang-orangnya pasti masuk surga karena ada iman. Tapi masalahnya, iman paling rendah masuk surga, surga bawah-bawah, setelah dicuci dulu dosa-dosanya yang ada dibuat di dunia di dalam neraka. Na'udzubillah. Iman pertengahan masuk surga pasti, tidak merasakan neraka, tapi menjalani proses hisab di padang mahsyar. Adapun iman tertinggi masuk surga tertinggi tanpa hisab di padang mahsyar. Hadirin, tiga iman ini disumpahi Nabi tidak ada. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Walaupun dia mungkin sudah Pak Haji, Bu Hajah, walaupun dia mungkin sudah bangun masjid, bangun musola, mungkin dia sudah banyak berbuat kebaikan, sholatnya terjaga. Nabi menyampaikan itu di depan sahabat-sahabatnya. Pucat para sahabat. Lalu mereka bertanya, qalu man ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa orang sial itu? Siapa orang malang itu yang kau sumpahi tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada iman, sehingga di akhirat tidak berhak masuk surga? Siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man bata syaba'an wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang Islam yang hidupnya baik-baik saja, orang Islam yang makan minumnya ada, orang Islam di malam hari bisa tidur karena ada kamar, ada rumahnya, dan perutnya sudah berisi. Orang Islam yang hidupnya aman-aman saja, sementara dia tahu ada saudara muslimnya di tempat lain kelaparan, dia tidak bantu, dia tidak tolong, dia tidak beri makan. Ada saudara muslimnya di tempat lain, mereka menderita sakit, tidak dikunjunginya, tidak diberikan obat, tidak dirawatnya, tidak didoakan. Dia tahu ada saudaranya muslim di tempat lain dianiaya, dizalimi, disakiti, tapi dia tidak memberikan apapun action, apapun upaya untuk bisa meringankannya, untuk bisa menolongnya, untuk bisa membantunya, atau berada di pihaknya. Dia diam saja. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Apakah kita tidak khawatir? Semua yang disebutkan Nabi itu pada hari ini ada terkumpul seluruhnya di saudara Palestina kita, saudara-saudaraku. Kita tahu di pertengahan Ramadan 10 terakhir orang mau sahuran dibom oleh 12 jet tempur dengan membawa bom-bom berat. Hampir 700-an meregang nyawa di tempat. Ribuan yang dilarikan ke rumah sakit tanpa ada obat. Ibadah Allah, sampai hari ini mereka tidak berhenti. Penjahat-penjahat penjajah ini tidak berhenti. Saudara-saudara di sana,
Apa dosa mereka? Mereka hanya memikul kewajiban untuk menjaga Masjidil Aqsa, yang sebenarnya adalah kewajiban bagi kita semua. Dan mereka bertahan untuk di sana, walaupun Arab sudah menawarkan, Amerika sudah menawarkan, keluar kalian, kami buatkan kota baru buat kalian, biarkan ini untuk Israel. Tapi mereka berkata, tidak, ini kami pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Masjidil Aqsa akan tetap kami perjuangkan. Selama kami masih hidup, kami akan tetap eksis di garis terdepan, apapun resikonya. Padahal itu kewajiban kita bersama. Dan mereka mewakili kita. Dan harusnya kita berterima kasih kepada mereka. Tapi apa yang kita lakukan di sini? Kita santai, kita tenang, kita diam. Kita hanya sibuk dengan kesibukan-kesibukan pribadi kita. Saudaraku, apakah kita tidak cemas? Apakah kita tidak khawatir kalau kita masuk dalam sumpah Nabi Muhammad? Demi Allah tidak beriman, kita Pak Haji. Demi Allah tidak beriman, kita Bu Hajah. Demi Allah tidak beriman, kita sudah banyak mengumpulkan amal soleh, tetapi tidak diakui semuanya karena kita tidak peduli dengan saudara kita. Saya bacakan sebuah hadis qudsi riwayat Imam Ahmad, dinatakan oleh Syekh Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih menurut syarat mereka. Allah nanti memanggil setiap kita, Pak, pada hari kiamat. Bu, setiap kita dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Bapak, Ibu, apa kata Allah? Hai hambaku, kau dulu hidup di dunia, kau dengar, kau tahu, kau lihat, aku kelaparan. Kenapa kau tidak datang memberiku makan? Kau dulu hidup di dunia, hai hambaku, kau tahu, kau lihat, kau dengar, aku dulu sakit. Kenapa kau tidak datang merawatku, memberiku obat, mendoakanku? Kau dulu hidup di dunia, kau dengar aku dizalimi, disakiti. Kenapa kau tidak datang membelaku, ada di pihakku? Sang hamba bingung. Kata Rasulullah, Allah ditanya oleh hamba yang dipanggil, ya Allah, bukankah engkau Rabbul Alamin? Engkau pencipta seluruh alam semesta. Engkau maha kaya, maha perkasa. Siapa yang bisa menyakitimu? Apa yang bisa membuat engkau lapar? Ya Allah, apa yang bisa membuat engkau dianiaya, sakit? Dan bagaimana cara kami membantumu, ya Allah? Maka Allah berfirman, bukankah engkau dengar di tempat lain ada hambaku yang kelaparan, di tempat lain ada hambaku yang sakit, di tempat lain ada hambaku yang dianiaya, dizalimi. Engkau bisa membantunya, engkau bisa dan mampu menolongnya. Kenapa engkau tidak lakukan? Ini ditanya oleh Allah, hadirin. Kita baca hadis penutup. Apa kata Rasulullah? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang Islam tapi tidak peduli dengan nasib yang ditanggung oleh umat Islam menderita lainnya di tempat lain, dia bukan orang Islam. Titik. Orang Islam, dia tidak peduli. Apalagi ada bahasa begini, masih banyak orang susah di sekitar kita, ngapain jauh-jauh? Orang sekitar kita masih banyak yang bisa ditolong. Kenapa negara orang pula yang disebutkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad dalam hadis-hadis yang saya telah menitipkan, iman kamu di akhir zaman tergantung dengan negeri Syam, dan puncak negeri Syam itu adalah Palestina. Kita mau diakui beriman, lihatkan sejauh apa kita peduli dengan saudara kita di Palestina. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad senantiasa setiap kali selesai beramal soleh, setiap kali selesai beramal soleh, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti melakukan sebuah kebiasaan mulia. Apa kebiasaan mulia Nabi Muhammad? Yaitu beliau menutupnya dengan husnul khatimah. Hadirin, beliau tutup dengan husnul khatimah. Setiap amal soleh, apapun amalnya, beliau selesai haji, beliau akan menutup dengan amal soleh tertentu, yaitu mengeluarkan sedekah spesial. Selesai Ramadanan, beliau tutup dengan sedekah spesial. Setiap Nabi menyelesaikan suatu amal ibadah tertentu, beliau tutup dengan sedekah spesial. Ibaratnya begini, Pak. Kita ngirim surat dulu ya, pakai amplop. Supaya amplopnya ketika dimasukkan ke kantor pos, pihak kantor pos mau mengirimkan ke alamat, dikasih apa dulu? Dikasih perangko. Ya, perangko itu ada angkanya. Mungkin sekian, makin tinggi angkanya, makin cepat dia lakukan pelayanan pengirimannya. Begitu juga amalan kita. Amalan kita seperti belum akan disampaikan kepada Allah, sampai ditempelkan ke atasnya perangko khusus, yaitu sedekah husnul khatimah. Nah, ini terkait dengan saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, Ramadan sudah selesai. Kita ingin amalan kita diterima oleh Allah, tapi di waktu yang sama membantu Palestina bukan membantu biasa, membantu Palestina dalam dua kepentingan. Satu, kepentingan kemanusiaan.
Harta yang kita salurkan untuk kemanusiaan itu namanya sedekah menurut Al-Quran dan hadis. Tapi orang Palestina, saudaraku, mereka tidak akan rela hidup, mereka tidak akan tenang hidup sampai mereka memastikan penjajah keluar dari tanah Palestina, dari Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa bebas. Prinsip mereka, selagi kami masih hidup, selagi kami masih bernafas, kami akan tetap berjuang, kami akan tetap di garda terdepan, kami akan tetap berdarah-darah, bersabung nyawa sampai penjajah ini hengkang dan enyah dari tanah kami, dan umat Islam seluruh dunia bisa sholat di Masjidil Aqsa. Tekad mereka, sebelum bebas kami tetap berjuang. Berarti kalau mereka berjuang, mereka berjihad, mereka butuh biaya, energi. Sementara Israel, mereka ditolong sepenuhnya oleh Amerika Serikat, ditolong sepenuhnya oleh negara-negara Barat, bahkan beberapa negara Arab ikut membersamai Israel ini untuk menghancurkan, menghabisi seluruh rakyat Palestina. Sementara para pejuang di Palestina, mereka hanya menanti orang-orang beriman yang ada di penjuru dunia. Titipkan apa yang kalian punya, titipkan harta yang kalian simpan, yang kalian tabung, kami pakai untuk berjuang. Semua pahala yang kami dapat, kalian berhak mendapatkan sebanyak yang kami dapatkan. Harta yang kita salurkan untuk perjuangan ini namanya infak fi sabilillah. Saya ulangi, kalau sedekah untuk kemanusiaan, di dalam surat Al-An'am 160 Allah ganti 10 kali lipat. Tapi kalau infak fi sabilillah untuk perjuangan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah janji Allah ganti 700 kali lipat. Semua dosa Allah putihkan, Allah jamin kita dalam penghuni surganya. Dan itu ada dalam surat Ali Imran ayat 133, 134. Masyiral muslimin, Bapak wali kota yang kami muliakan, Bapak wakil wali kota dengan seluruh jajaran, wahai orang-orang beriman, wahai calon-calon penghuni surga Allah, amin. Kami mengajak, menghimbau tanpa ragu dan tanpa ada sedikit pun keremang-remangan dalam hati kita. Jangan ada di antara kita siapapun hari ini kecuali memastikan dirinya diakui beriman oleh Allah. Satu. Yang kedua, jangan ada seorang pun di antara kita melainkan memastikan amalannya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu satu saja jalannya. Pastikan kita dalam status setiap hari membantu saudara kita di Palestina. Penutup, 5 menit lagi kita tutup dengan doa. Bila tim yang sudah siap di sini untuk mengumpulkan infak sedekah daripada umat untuk Palestina, bergeraklah. Bangkitlah tim ini, kemudian jalankan. Kita yang ada dana di kantong kita, masukkan, jangan sisakan kalau bisa. Supaya apa? Bapak mau tahu, Ibu mau tahu, satu harga, satu butir telur di Palestina hari ini sampai harganya 100.000 rupiah. Satu ayam, satu ekor ayam bisa harganya $100, saudara-saudaraku. $100 itu berapa? 1,5 juta. Dan itu yang menjual adalah pengusaha-pengusaha yang kerjasama dengan pemerintah Israel. Laknatullah alaihim. Bagaimana rakyat mau membeli? Ada uang tapi tidak ada nilainya. Harga begitu mahal, makan susah, minum nggak jelas bagaimana. Rumah tempat tinggal juga sudah hancur, semuanya sudah tidak ada. Kalau begitu, yang kita berikan harusnya minimal bisa mereka nikmati. Satu kali makan jadilah. Satu kali makan versi di sana, bukan versi Indonesia. Saudaraku dan sahabat yang tercinta, saya mau mengajak kita satu hal. Kalau kita tak bawa dana sekarang, tidak apa-apa. Banyak NGO Muslim yang amanah, yang bergerak, amanah ya, bergerak. Maka titipkan pada mereka. Saran saya begini Pak, Ibu, saya contohkan. Ini Pak Wali Kota yang kita muliakan, Pak Wakil, Bapak kami yakin sanggup memberi makan keluarga besar Bapak. Kira-kira sanggup nggak Pak? Pasti ya sanggup. Sanggup nggak setiap kita? Masukkan satu orang saudara Muslim Palestina kita dalam anggota keluarga kita yang wajib kita kasih makan minum. Pasti sanggup. Kalau selama ini saya, istri, 5 anak, berarti 7 orang yang kami cari makan untuknya. Sekarang tambahkan 1 orang, minimal ya, 1 orang. Siapa 1 orang itu? Saudara Palestina kita, tambahkan dalam anggota keluarga kita. Jamin makan minum mereka pagi, petang, siang, malam. Sampai kapan? Selama kita hidup, sebelum Palestina merdeka. Apa yang harus kita lakukan, Buya? Caranya begini. Siapkan 1 sunduk, 1 kotak amal kemanusiaan di rumah kita masing-masing. Namanya sunduk kemanusiaan sedekah lillahi ta'ala untuk saudara Palestinku. Makan pagi kita, masukkan anggaran makan pagi dalam kotak amal itu.
saudara Palestinaku, ini sarapan pagimu, saudaraku. Ya Allah, terimalah sedekah ini. Makan siang kita, saudara Palestinaku, ini makan siangmu. Ya Allah, terimalah sedekah kemanusiaan ini. Makan malam kita, saudara Palestinaku, ini makan malammu. Ya Allah, terimalah amal kemanusiaan ini. Lakukan setiap hari. Akhir bulan, buka, kirimkan ke NGO Muslim Amanah yang kita percayai. Jadilah kita ansor. Maaf, jadilah kita ansor. Muhajirinnya mereka. Walaupun fisik mereka tak datang kemari. Fisik mereka tetap di sana, tapi seolah-olah mereka satu orang ada di rumah kita. Kita tampung satu orang. Bapak siap? Ibu siap? Begini cara kita untuk membuktikan bahwa kita di mata Allah ada iman, bahwa amal kita berhak diterima oleh Allah, bahwa di rumah kita ada satu orang minimal saudara muslim kita tanggung yang paling wajib dalam hidupnya, makan minumnya. Siap Bapak? Jawab serentak. Siap? Ibu siap? Takbir. Hadirin yang kami cintai, di acara yang fitri ini kami ingin mengajak kita semua menyebutkan yel-yel. Ketika saya katakan Palestina, maka sebutlah merdeka, ya. Palestina merdeka. Semuanya angkat tangan. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Takbir. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Terakhir, hamba-hamba Allah yang kami cintai, jangan satu orang pun di antara kita menyanyiakan pesan khutbah Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Alhamdulillah, kami dengan Uzmakar sejak berdirinya Tufan Al-Aqsa 7 Oktober, akhir Oktober 2023 kami mendirikan Uzmakar. Uzmakar ini setiap bulan alhamdulillah menyalurkan bantuan langsung ke pemerintahan jalur Gaza. Hari ini mereka menerima, besok lusa foto video pembagian dan pendistribusian bantuan di lapangan di jalur Gaza sudah langsung dikirimkan kepada kita, lengkap dengan logo kita, lengkap dengan tanggal dan bulan. Ini cara pengiriman tercepat saudaraku. Ini cara penyaluran bantuan tercepat. Sejak Desember 2004 sampai hari ini, sampai bulan ini dan bulan ini kami sudah menyalurkan 2 miliar lebih. Setiap bulan kami sudah salurkan di atas 1 miliar setiap bulan. Jadi ini adalah sebuah prestasi yang kami berharap kaum muslimin yang menitipkan sedekah atau infak fisabilillahnya bisa berpuas hati, bisa cukup puas hati, dan bisa berbangga karena Allah telah menggerakkan hatinya dan dia menyambut hidayah Allah untuk membantu saudara Palestinanya dan menemukan jalan yang terbaik untuk cepat bantuannya sampai kepada saudaranya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah menolong pemerintahan Kota Pekanbaru menjadi pemerintahan yang aman dan nyaman seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi. Semoga Allah menolong seluruh program-program beliau. Semoga di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, saudara-saudaraku, Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Indonesia membuka sejarah baru insya Allah Ta'ala. Kita sertai dan kita doakan pemerintahan ini dengan sepenuh hati. Lupakan semua yang terkait dengan pemilu kemarin, ya, pilpres kemarin, lupakan semua. Sekarang agenda besar kita besar, banyak sampah, banyak OPR yang harus diselesaikan. Kita melaksanakan hari-hari kita, ibadah-ibadah kita seperti biasa. Kita tidak pernah melupakan Palestina, tapi jangan juga mengabaikan pemerintah kita yang butuh support kita bersama. Alhamdulillah, anugerah Allah untuk pemerintahan Kota Pekanbaru, Allah berikan orang-orang saleh yang memimpin. Allah berikan untuk Riau orang-orang saleh yang memimpin. Allah berikan untuk Indonesia hari ini kaum muslimin orang-orang baik, orang-orang saleh memimpin, dan para sampah-sampah secara alami akan tersingkir dengan sendirinya asal rakyat membersamai pemerintah. Jangan mau disulut, jangan mau diadu domba, jangan mau terlibat dalam apapun chaos yang bisa menyebabkan program-program mulia pemerintah kita tidak bisa berjalan. Mari angkat tangan, kita berdoa untuk Palestina. Angkat tangan, kita berdoa untuk seluruh kita. Angkat tangan, kita berdoa untuk pemerintahan kita, untuk Republik Indonesia tercinta, untuk NKRI kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah Rabbul Alamin, tolong saudara-saudara kami
di jalur Gaza Palestina dan tepian barat Palestina ya Allah. Tolong saudara-saudara kami yang ada di bumi terjajah, bumi Palestina. Tolong saudara kami yang ada di tanah suci Baitul Maqdis. Tolong saudara kami yang sampai hari ini, ya Allah, tetap ditindas, dizalimi, tetap dihabisi, dan semua sumber-sumber dan syarat-syarat hidup mereka telah diputus. Tidak ada harapan, tidak ada satu pun yang bisa mereka andalkan kecuali Engkau ya Allah, dan kami hamba-hambamu yang beriman. Ya Allah, tolong mereka, gerakkan hati ke kami ya Allah. Selama Palestina belum merdeka, kami akan tetap bantu mereka. Selama Palestina belum merdeka, kami akan tetap membersamai mereka. Selama kami masih hidup ya Allah, kami akan tetap membagikan dan menyisihkan sedikit daripada rezeki yang Kau titipkan kepada kami ya Allah, untuk kepastian makan, minum, obat-obatan, dan bahkan biaya perjuangan saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, kuatkan hati kami, lapangkan rezeki kami, mudahkan rezeki kami, jadikan kami selalu membersamai saudara kami di Palestina sampai kami meninggal dunia atau sampai Palestina merdeka. Ya Allah, tolong kami agar kami benar-benar menyaksikan di saat kami masih hidup Palestina merdeka ya Allah, Baitul Maqdis bebas ya Allah, dan Masjidil Aqsa selamat dan terlepas dari kungkungan penjajah zianat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami meminta Engkau mendengar, Engkau maha mengabulkan. Tolonglah kami ya Allah, agar kami tidak teranggap, tidak dianggap, tidak dicap sebagai orang tidak beriman di matamu ya Allah, sehingga seluruh amal soleh yang kami buat akhirnya sia-sia. Tidak ada yang Kau dengar, Engkau terima, tidak ada yang Engkau mau sambut ya Allah. Lindungi kami agar jangan sampai amal kami sia-sia, dan kami masuk dalam sumpah kami, sumpah Nabi, bahwa kami bukan hamba Engkau yang beriman. Ya Allah, lapangkan rezeki kami sehingga kami tetap memastikan di keluarga kami ada minimal satu orang Palestina yang kami tampung, makan minum pagi petang malamnya ada bersama kami ya Allah. Jadikan kami di matamu sebagai ansor, dan saudara muhajirin kami adalah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, Zionis terlaknat, pemerintahan barat manapun yang berpihak dalam genosida pembantaian umat Islam di Palestina, ya Rabbal Alamin, lenyapkan eksistensi mereka selenyap-lenyapnya ya Allah. Ya Rabbal Alamin, jadikan mereka hengkang dari tanah dan bumi suci Palestina ya Allah. Ya Rabbal Alamin, timpakan ke atas mereka segala syarat-syarat pembalasan yang berhak untuk mereka terima ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana, berikanlah hidayahmu buat saudara-saudara kami di Arab ya Allah, dan saudara-saudara kami di negeri-negeri Muslim, agar mereka tidak menelantarkan, tidak membiarkan titipan Nabi, titipan umat ini ya Allah, yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wahai Rabbul Alamin, kami memohon dan meminta kepadamu, jadikanlah kota Pekanbaru ini dan serta provinsi Riau ini, termasuk segala provinsi dari Sabang sampai Merauke, seluruhnya ya Rabb, ya Rabb, mengalami perubahan yang sangat luar biasa, perubahan daripada keterbelakangan, ketertinggalan, dan barbarian menjadi negeri yang penuh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Beri taufik kepada para pemimpin-pemimpinnya seluruhnya ya Allah. Tolong mereka dalam menjalankan roda pemerintahan mereka dengan sebaik-baiknya. Kuatkan mereka ya Allah, dan tumbangkan segala makar orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, orang-orang yang punya niat-niat busuk duniawi. Ya Allah, tumpulkan seluruh konspirasi-konspirasi jahat mereka di dalam merusak segala rencana-rencana baik yang telah dipersiapkan pemerintahan kami ini ya Allah. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, amin, amin, amin ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Jadikan seluruh jamaah kami yang hadir dalam acara ini dan jamaah-jamaah kaum muslimin hari ini yang ada di mana-mana ya Rabbal Alamin melaksanakan salat Idul Fitri di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah, jadikan mereka seluruhnya hamba-hamba yang Kau terima amal soleh selama bulan Ramadan mereka ya Allah, dan jadikan mereka di matamu berguguran dosa-dosanya, putih segala catatan hitam di catatan amal mereka masing-masing ya Allah, sehingga mereka kembali kepada fitrah Idul Fitri, kembalinya orang-orang kepada fitrah mereka. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'a ya mujibas sa'ilin, ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya sami'ad da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin, amin. Palestina merdeka! Palestina merdeka! Palestina merdeka! Takbir! Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Barakallahu fikum fina wa jami'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami remaja Masjid Nurul Fajar mengucapkan Ya izin, mohon izin, mohon maaf lahir dan batin.